17+8 ini tidak semuanya dijalankan, ada satu yang sudah pasti, yaitu momen ini sudah menjadi edukasi politik yang luar biasa bagi seluruh rakyat Indonesia. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Kami berharap bangsa dan negara Indonesia selalu berada dalam kehidupan yang tentram agar bisa terus maju mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Selamat malam. Aksi demonstrasi dan kerusuhan yang terjadi di beberapa kota pada akhir Agustus lalu masih menyisakan luka, juga tanda tanya. Mengapa rakyat terkesan meluapkan kemarahan, juga mengenai langkah apa yang akan diambil pemerintah, juga para anggota Dewan di Senayan, guna menjawab beragam tuntutan yang disuarakan. 10 orang sudah kehilangan nyawa, ratusan lainnya menderita luka-luka dalam aksi unjuk rasa. Tragedi ini harus menjadi bahan bagi pemerintah untuk melakukan koreksi dan evaluasi bahwa ternyata kondisi di lapangan tak sebaik apa yang dibayangkan. Akankah suara rakyat akan didengarkan pemerintahan Prabowo Gibran dan terlihat dalam kebijakan, atau sebaliknya diabaikan dan hanya dianggap mengganggu pemerintahan? Inilah Satu Meja The Forum, bagaimana nasib Indonesia pasca gelombang unjuk rasa. Gelombang aksi unjuk rasa mengkritik kinerja DPR dan pemerintah yang berujung kerusuhan hingga merenggut korban jiwa memunculkan keprihatinan atas kondisi bangsa. Sejumlah tokoh yang tergabung dalam gerakan Nurani Bangsa misalnya mendorong pemerintah untuk lebih berpihak pada rakyat serta mengedepankan kedaulatan sipil dan hukum. Kami berharap bangsa dan negara Indonesia selalu berada dalam kehidupan yang tentram, damai, agar bisa terus maju mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Ini hanya bisa dipenuhi dengan penyelenggaraan negara yang berpihak pada rakyat, adil dan berlandaskan kedaulatan sipil dan kedaulatan hukum. Selain itu, ramai pula diserukan tuntutan 17+8. Ini merupakan 17 poin tuntutan jangka pendek serta 8 tuntutan jangka panjang kepada pemerintah dan DPR. DPR telah menjawab tuntutan 17+8 dengan memutuskan sejumlah langkah, diantaranya menghentikan tunjangan perumahan anggota DPR serta pemangkasan tunjangan dan fasilitas anggota DPR. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Sementara, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan pemerintah akan merespon positif tuntutan yang disampaikan masyarakat. Terhadap tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah, tentu pemerintah akan memberikan satu respon yang positif ke arah itu, walaupun tidak semua dari tuntutan itu dapat segera diwujudkan, oleh karena memerlukan waktu. Namun, respon DPR dan pemerintah itu dinilai masih jauh dari harapan. Menurut saya jawabannya simpel, belum dan masih jauh. Tuntutan 17 itu punya deadline kurang lebih seminggu. Artinya apa? Sebenarnya ini hanya butuh political will yang tinggi. Dan ketika seminggu ini belum disahkan, belum ada pergerakan, belum ada dasar hukum, hanya satu di antara yang lain, menurut saya jauh dari memuaskan publik. Aksi demonstrasi masih terus terjadi. Ini seharusnya menjadi bahan evaluasi dan koreksi tak hanya anggota Dewan di Senayan, namun juga pemerintahan Prabowo Gibran. Karena beragam tuntutan yang disuarakan merupakan ekspresi ketidakpuasan rakyat atas beragam kebijakan yang dinilai memberatkan. Gelombang aksi unjuk rasa di berbagai daerah di Indonesia
sudah menelan korban jiwa. 10 orang sudah kehilangan nyawa dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Akankah pengorbanan mereka bermakna? Bagaimana nasib Indonesia pasca gelombang unjuk rasa adalah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Alisa Wahid, pelaksana harian Gerakan Toleransi Bangsa. Malam, Mbak Alisa. Ada Mas Sudirman Said, anggota Forum Warga Negara. Malam, Mas Sudirman. Lalu sebelah kiri saya ada Bung Marjuki Darusman, tokoh Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia. Malam, Bung Kiki. Dan ada Profesor Hakrisutwi Hakrisnowo, tokoh Aliansi Akademisi Peduli Indonesia. Malam, Prof. Tuti. Saya akan mulai diskusi dari Mbak Alisa. Mbak Alisa, kalau boleh direfleksikan sebetulnya, bagaimana sebetulnya kondisi negeri ini itu seperti apa sebetulnya? Ya, kita sepertinya kalau di kalangan masyarakat sipil setidaknya kita sudah mengkhawatirkan hal-hal seperti ini. Karena kita sudah melihat banyak sekali tanda-tanda begitu. Nah, jadi ketika kemarin terjadi huru-hara tersebut, menurut saya ya itulah realita yang menggambarkan aslinya Indonesia saat ini. Rakyat merasa tidak didengar, rakyat merasa tidak sejahtera, tidak mendapatkan manfaat dari bernegara, dan elit politik yang berjarak dengan realita rakyat, sehingga kebijakan-kebijakannya dibuat dengan berantakan begitu ya, dan tidak berorientasi pada rakyat. Akhirnya rakyat marah. Yang itu memang kalau saya sukanya menggunakan sand pile theory itu kalau kita mengucurkan butir pasir itu kan dia menggunung sampai titik equilibrium tertentu. Satu butir pasir saja turun itu langsung ambyar. Nah, kita sudah kemarin di titik itu. Oke, Mbak Lisa. Ya. Tidak mendengar atau tidak mau mendengar sebetulnya? Tidak mau mendengar. Apa yang terjadi kok tidak mau mendengar? Ya karena kalau mendengarkan langsung aspirasi rakyat, itu kan kebutuhan untuk mempertahankan kekuasaan, mendapatkan kekuasaan, mendapatkan akses sumber daya, itu tidak terpenuhi. Oke, Mas Dirman, selain sebagai tokoh warga negara juga rektor Universitas Harkat Negeri, gimana Mas Dirman melihat situasi sampai tiba-tiba meletup dan meledak sebetulnya? Ada kata kunci yang sekarang sedang berkembang, anarki kan? Anarki. Kemudian yang muncul di permukaan adalah seolah-olah masyarakat pengunjuk rasa itu yang salah. Padahal menurut saya anarkinya masyarakat yang muncul itu reaksi dari anarki politik yang ditunjukkan oleh para elit. Gitu. Misalnya saya memberi contoh nih, siapa suruh undang-undang pemilu itu dirubah untuk memenuhi keinginan keluarga tertentu? Siapa suruh undang-undang KPK itu direvisi sehingga KPK menjadi lemah? Siapa suruh sejumlah undang-undang itu direvisi, direkayasa dengan waktu yang sangat cepat sehingga menghilangkan yang disebut sebagai partisipasi bermakna? Siapa suruh undang-undang pilkada yang tadinya ada pasal yang mengatakan yang memiliki konflik kepentingan dengan petahana tidak boleh maju? Itu dicoret pasalnya pada tahun 2016. Jadi rentetan anarkis ini kemudian selama bertahun-tahun tadi ibaratnya pasir terus menumpukan suasana ketidaknyamanan, suasana kemarahan sebetulnya. Tapi kemudian tadi tidak ada satu mekanisme bahwa itu seolah-olah berarti untuk didengar gitu. Nah ketika itu bertemu, kejengkelan kelas menengah bertemu dengan kesulitan masyarakat, pekerjaan sulit, PHK di mana-mana, gas ada persoalan segala macam, itu satu lembaga riset mendaftar mengapa kemarahan muncul gitu ya. Kemarahan. Ketemulah di situ. Jadi puncaknya adalah ketika para pengurus negara menampilkan 3 hal. Nomor 1, ketidakpekaan. Yang kedua, kesombongan, arogansi begitu ya. Yang ketiga tadi, bahwa kekerasan dalam bentuk lain telah diwujudkan dengan cara-cara memaksakan kehendak seperti rakyat ini bodoh semua gitu. Nah, itu kemudian menjadi ledakan. Sekarang apa yang terjadi? Menurut saya yang sekarang terjadi adalah belum sampai pada menyentuh akar masalah gitu. Karena akar masalahnya adalah tadi arogansi, anarkisme, elit, sama ketidakpekaan. Ketidakpekaan ya. Nah, ini yang akan terwujud dalam policy, keputusan,
aturan regulasi yang akan memerlukan koreksi total, saya sebutnya. Karena koreksi total ya? Karena itu menimbulkan lubang hitam atau black hole dalam bernegara, yang ketika terjadi satu trigger untuk menyulut sesuatu, muncullah seperti yang kita saksikan. Baik, Bung Martiman. Bung Marzuki, faktanya kan memang 10 orang kemudian meninggal dunia ya di berbagai kota gitu. Kerusuhan aksi yang kemudian mengorbankan nyawa. Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kematian 10 orang itu kemudian? Ya, masih. Mas Budiman, kita masuk minggu kedua ya dari rangkaian kejadian-kejadian yang berlalu selama 10 hari ke belakang ini. Jadi kita perlu mulai dengan satu pengamatan bahwa ini satu krisis yang menunggu terjadi. Menunggu terjadi. Ya. Buktinya ialah teman-teman yang mengajukan protes tentang 17/8 itu mendaftarkan sekian banyak masalah. Dan sekian banyak masalah itu jauh ke belakang. Melampaui 8-9 bulan dari pemerintahan sekarang ini. Ya. Nah, karena itu memang harus ada suatu jarak ya kita melihat masalah ini. Tentu dengan urgensi bahwa ini yang 10 meninggal harus diselesaikan. Tetapi kita juga mulai mencari apa yang menjadi picu ya, dari pemicu dari ini. Konon ada masalah yang terkait dengan perilaku DPR. Ya. Perilaku DPR ya di mana-mana di seluruh dunia itu menjengkelkan. Tidak ada DPR yang menyenangkan. Benda semacam itu belum pernah ditemukan, tuh, ya. Jadi apa yang terjadi di DPR itu memang bisa memicu. Nah, dari pembicaraan yang sudah berkembang, kita melihat bahwa masalah ini memang sudah lama menyekam, ya. Dan kita tidak tahu persis apa yang menyebabkan tiba-tiba meledak. Ya. Tetapi bahwa ini kembali ke 10 tahun, 15 tahun yang lalu, masalah itu sudah ada di situ. Protes-protes mahasiswa dan pemuda dan masyarakat itu datang belakangan. Yang kondisi itu sudah lebih dahulu ada di situ. Ya. Nah, karena itu kita perlu ambil perspektif dalam hal ini, ya. Dan kalau ingin diselesaikan, maka tidak bisa diselesaikan dengan cara dari hari ke hari. Ya. Ini harus ada satu kebijakan untuk memanage seluruh persoalan untuk diselesaikan secara menyeluruh. Nah, yang mendesak ini sekarang adalah isyarat kepada publik bahwa pemerintah berada pada jalur yang benar dalam proses penyelesaian. Ada yang mendesak 10 yang meninggal, bagaimana pertanggungjawabannya? Ada sampai hari ini catatan dari Amnesty ada 1000 lebih yang ditahan, ya. Bahkan masih ada yang hilang. Belum ditemukan. Ya. Jadi ini semua akumulasi masalah yang harus dipilah. Tidak bisa hanya satu persoalan diselesaikan lalu dengan menyelesaikan satu persoalan, kita mengharapkan ini akan memancar untuk menyelesaikan masalah yang lain. Tidak. Baik. Oke. Prof. Tuti, kalau dari Aliansi Akademisi Peduli Indonesia, kalau tadi Bung Kiki mengatakan ini harus diselesaikan. Tapi bagaimana menyelesaikannya? Silakan Mbak Tuti, tapi setelah jeda berikut ini. Saya nggak lebih pintar dari kalian, saya tidak lebih pintar, tapi saya mengalami semua. Dan ini ada yang main gitu. Pada waktunya saya
bisa sampaikan namanya yang main. Ya, itu dari sana, dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangan yang ada di dalam. Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai. Itu dia. Tapi pada waktunya nanti harus dibuka. Kalau dari luar state actor atau non state actor, Pak? Sebetulnya non-state, tapi pengaruhnya sangat besar kepada kebijakan dari negaranya. Kebijakannya itu langkah-langkahnya kita baca selalu pas dengan usulan dari non-state itu. Itu adalah keterangan dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara, Hendro Priyono. Mbak Prof Tuti, non-state actor dari luar, asing bermain. Anda setuju? It is possible, ya. Saya tidak mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Akan tetapi memang agak terlalu sederhana kalau kita melihat bahwa itu hanya semata-mata ada intervensi asing. Karena buat saya apa yang di dalam negeri itu juga kan menjadi pemicu yang luar biasa. Jadi asing itu hanya bisa main kalau di dalam itu juga ikut, ya. Dan di dalam itu kan bukan anak-anak kecil yang bisa diajak bermain, kan pasti orang-orang yang punya kekuasaan. Dan buat saya memang para penyelenggara kekuasaan negara ini memiliki sensitivitas yang sangat rendah. Dengan kata lain, mereka itu acap kali mengabaikan suara rakyat. Kenapa saya bilang begitu? Kami akademisi sudah turun misalnya sebelum pemilu. Kami sudah teriakkan ada masalah nih dengan pemilu. Kemudian kami dibilang, oh kalau gitu akademisnya itu partisan, kan gitu. Ketika sesudah itu kami menyuarakan lagi ada kabinet yang terlalu gemuk. Wah, itu kan karena nggak kebagian. Kan suaranya begitu. Lalu ada berbagai acara di mana akademisi berbicara, akan tapi kemudian dipandang bahwa kami itu sudah berpihak pada kelompok tertentu. Sebenarnya betul juga kami berpihak pada kelompok rakyat, gitu kan. Jadi bukan kekuasaan. Sehingga yang saya lihat adalah karena dari awal dulu itu ternyata tidak ada reaksi-reaksi keras dari masyarakat, mereka menganggap oh rakyat Indonesia ternyata bisa juga ya dikibulin ya gitu ya. Oleh sebab itu diteruskanlah pengambilan keputusan yang tidak berpihak pada rakyat, sehingga akhirnya menjelma menjadi satu kejengkelan yang luar biasa yang memang merupakan kumulasi dari berbagai macam kejengkelan yang oleh masyarakat. Kita coba dengar terlebih dahulu juga pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto soal siapa sebenarnya yang bermain di kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus. Saudara-saudara sekalian, kita waspada terhadap campur tangan kelompok-kelompok yang tidak ingin Indonesia sejahtera, tidak ingin Indonesia bangkit. Kita selalu diintervensi, selalu diadu domba. Jangan kita mau terus diadu domba. Mbak Alisa, ya. Pak Hendro, kemudian Pak Prabowo sama-sama mengatakan ada intervensi dan kita diadu domba. Anda sependapat dengan sinyalemen dari Pak Presiden? Tidak. Tidak. Kenapa? Tidak. Yang mengadu domba itu siapa? Kita lihat realita. Rakyat hidup susah itu realita atau narasi-narasi yang dibuat oleh asing? Undang-undang yang dibuat sembunyi-sembunyi dalam waktu cepat untuk kepentingan penguasa itu realita atau narasi dari asing? Polisi brutal pada demonstran atau bahkan pada rakyat biasa dalam misalnya perebutan tanah untuk kepentingan pengusaha, itu realita atau narasi yang dibuat-buat oleh asing untuk menyerang Indonesia? PBB naik ugal-ugalan itu narasi yang dibuat oleh asing atau realita? Anggota DPR yang sama sekali tidak hidup pada ruang masyarakat dan bersikap sangat pongah menganggap orang Indonesia tolol semua, itu realita atau narasi asing? Semuanya itu realita. Jadi kalaupun tidak ada antek-antek asing atau tidak ada campur tangan asing,
apakah benar kita akan menuju yang Indonesia yang besar, yang maju tadi itu, kalau ini masih diterus-teruskan? Saya justru khawatir dengan pandangan Pak Presiden dan jajarannya. Oke, baik. Bung Marzuki, yang pernah punya pengalaman sebagai UN Special Envoy di berbagai negara, Pak Hendro dan kemudian Pak Presiden mengatakan ada intervensi asing. Dan kemudian UN, Komisi HAM PBB juga mengatakan perlu dibentuk sebuah tim investigasi menyeluruh untuk mengungkap sebetulnya apa yang sedang terjadi. Gimana Anda lihat? Ya, di PBB sekarang ini Komisioner Tinggi ya Hak Asasi Manusia sangat aktivis ya. Pernyataan-pernyataan yang keluar dari PBB itu rutin sebetulnya dan tidak hanya tertuju pada Indonesia. Banyak negara-negara lain juga yang disorot oleh PBB. Hanya prosesnya tentu harus kita pahami bahwa PBB akan memberi laporan kepada anggota-anggota di UN ya di Geneva tentang apa yang terjadi di Indonesia kalau ditanya, dan harus siap. Dan karena itu adalah dalam kepentingan pemerintah Indonesia untuk bisa memberi keterangan kepada Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia di PBB mendahului pengumpulan data oleh UN sendiri. Jadi jadi kembali lagi harus ada suatu sikap proaktif dari pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini, untuk bisa menangkis pertanyaan-pertanyaan dan tekanan-tekanan dari luar yang kalau tidak diindahkan oleh Indonesia akan lebih aktif lagi di masa-masa yang akan datang. Nah, ini kan yang mau kita cegah ya, agar supaya kita merespon lebih dahulu ya. Oke, baik. Negeri. Mas Dirman, kalau Mas Dirman lihat kenapa Presiden kemudian mengatakan ada intervensi asing? Apakah memang masalah domestik yang Mbak Alisa katakan tuh tidak diketahui atau gimana? Yang disampaikan oleh ketiga pembicara ini sebetulnya deretan realitas yang seharusnya memang sudah ditangkap dengan baik. Tapi kan tadi ada satu unsur di mana kepekaan itu entah kenapa hilang gitu. Dan tadi gabungan antara sikap anarkis politik yang mau sewenang-wenang tadi ditambah dengan ketidakpekaan, ditambah dengan kepongahan. Saya mau kasih contoh. Setelah demonstrasi agak reda, di depan gedung DPR berbarislah polisi dan tentara bersimpuh di bawah tuh. Kemudian di depan sana ada kursi, ada Pak Kapolri tentu saja karena komandannya. Tapi ada pimpinan DPR duduk di atas kursi. Sampai situ saya masih bisa terima karena ya sudahlah, pimpinan DPR. Tapi sebelahnya lagi ada pesohor yang konon jabatannya adalah utusan khusus presiden bidang kesenian, yang tidak ada urusan sama politik, tidak ada urusan keamanan segala macam. Menurut saya itu sesuatu yang di tengah-tengah suasana masyarakat yang belum lagi reda, tapi tidak tahan untuk menunjukkan kepongan tadi gitu. Jadi ini sesuatu contoh-contoh bahwa memang yang ada adalah gabungan ketidakpekaan dari waktu ke waktu, kemudian muncul dengan kesulitan masyarakat tadi yang disebut oleh Mbak Alisa. Nah, Mas Budiman, 29 Mei 1945 itu kan pembukaan sidang PPUPK tuh. Mr. Yamin antara lain menggarisbawahi bahwa pada suatu waktu diperlukan pengurus negara. Pengurus negara. Dengan syarat-syarat dua. Nomor satu, berilmu. Nomor dua, punya sensitivitas, punya hati nurani gitu. Nah, sikap-sikap seperti tadi itu, apakah menunjukkan, dan juga tadi sejumlah tindakan-tindakan yang merubah undang-undang begitu cepat, itu adalah sikap-sikap yang menunjukkan bahwa level kedalaman ilmu itu memang makin merosot. Makin merosot. Nah, saya kan berharap nih, orang-orang seperti pimpinan DPR itu bergaulnya dengan Pak Marzuki Darusman, dengan Prof. Kristuti, dengan Mbak Alisa, sehingga mendapat masukan yang serius mengenai keadaan masyarakat, bukan bergaul dengan pesohor kemana-mana, ditenteng kemana-mana, bahkan menimbulkan berbagai kerusakan persepsi kan. Jadi yang begini-begini menurut saya kalau mau diperbaiki memang harus ada introspeksi, harus ada pikiran mendalam bahwa tidak mungkin keadaan begini terus-menerus terjadi, karena sesungguhnya harus kita akui bahwa masyarakat ini dengan gadgetnya itu
melek 24 jam tentang apa yang terjadi. Informasi ya. Dan itu menjadi apa ya? Masukan bahwa tidak bisa lagi kita mengurus negara dengan cara seperti itu. Oke, baik. Lalu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah setelah demonstrasi mereda? Kita bahas setelah jeda berikut ini. Kalau beberapa saat yang lalu, sebutlah sekitar 10 hari yang terjadi di negeri kita, menurut saya menyadarkan kita semua bahwa kita harus menjaga dialog dan kebersamaan kita. Itu adalah pernyataan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, perlunya dialog dan kebersamaan. Saya nanya kepada Mbak Alisa Wahid ya. Apakah banyak orang kalian bersuara perlunya dibentuk semacam tim gabungan pencari fakta, ada komisi independen untuk diisi oleh orang-orang independen untuk mengungkap apa yang terjadi pada Agustus dan kemudian ke depan mau jadi gimana? Kalau dari GNB sarannya apa? Yang pertama tentu jadi begini, Indonesia itu hampir tidak pernah punya closure terhadap perjalanan hidup bangsa yang belokan itu. Kan Gus Dur mengatakan bahwa perjalanan hidup bangsa itu bisa belok ke arah yang tidak kita harapkan. Tapi ya harus kembali ke jalur yang sesungguhnya. Nah ini nih belokan-belokan dalam perjalanan hidup bangsa selama ini kan closure-nya nggak ada. 65 yang nggak ada, 98 tidak ada. Nah karena itu memang saat ini dibutuhkan tim pencari fakta untuk mendapatkan closure tersebut. Sebetulnya ada apa sih pada tanggal 25 sampai 28, 29, 31 Agustus ini begitu. Tetapi jangan sampai juga tim pencari fakta ini kemudian dianggap sebagai tujuan akhir. Karena bukan itu yang kita butuhkan. Satu, closure-nya, yang kedua ya benar-benar masuk ke inti persoalannya. Jadi saya setuju ada banyak tuntutan kita yang harusnya segera dilaksanakan, termasuk pencari fakta itu, dan harus independen. Tidak lucu kalau untuk menyelidiki persoalan yang melibatkan, ini kemarin posisinya rakyat berhadapan dengan negara. Ya. Jadi kalau kemudian tim pencari faktanya semuanya dari sisi negara, itu absurd. Jadi harus independen dari tokoh masyarakat ya? Iya. Oke, Prof. Hakris Tuti, gimana kalau dari sisi hukum, ahli hukum, terus kemudian terhadap tuntutan ada semacam apapun namanya, tim gabungan pencari fakta, lalu kemudian semacam komisi independen, bukan hanya mengungkap kasus Agustus, tetapi juga reform political party dan lain sebagainya. Gimana kalau Prof. Tuti lihat? Ya, memang menurut saya tim independen ini bukan sekedar mencari kenapa terjadi meninggalnya 10 atau 11 orang yang melakukan demonstrasi dan kemudian kenapa ini sebabnya. Saya kira Indonesia memerlukan satu proses penemuan fakta yang lebih komprehensif. Ya, termasuk tadi apa yang dilakukan oleh para penyelenggara dalam membuat keputusan, sehingga akhirnya masyarakat rakyat Indonesia kemudian mengalami satu eskalasi emosi yang luar biasa, sehingga terjadilah pecahlah apa yang kemarin terjadi. Dan memang menurut saya dari sisi hukum ini adalah sesuatu yang biasa dilakukan berbagai negara ketika ada kejadian macam ini, dan saya sepakat dengan Mbak Alisa, tidak bisa hanya diisi oleh mereka-mereka yang menjadi bagian dari pemerintah atau penyelenggara negara. Kalau negara itu besar sekali, tapi memang orang yang benar-benar memiliki kompetensi, memiliki experience, dan memiliki satu motivasi untuk membuka semua yang ada tanpa ada upaya untuk menutupi, ada kelompok-kelompok yang ditutupi, karena hasilnya juga nanti akan menjadi salah satu batu ujian Indonesia mau dibawa kemana. Karena kalau mereka hanya meneliti mengenai yang kemarin terjadi, buat saya memang boleh sih, tapi menjadi terlampau sempit ya. Padahal kita mau adanya semacam overhaul terhadap sistem yang ada di Indonesia,
politik, ekonomi, bagaimana para penempatan para pejabat negara yang membuat masyarakat mengernyitkan kening. Kok orang yang tanpa kompetensi, tanpa experience bisa masuk semua, ditempatkan di posisi yang sangat menentukan Indonesia, dan itu juga sudah menjadi perhatian dari komunitas internasional tentu saja. Baik, Bung Kiki, ini kalau bahasa-bahasa Gen Z itu kan riset, ya, overhaul terhadap sistem ekonomi, sistem politik, ya, dan juga semuanya harus dilihat ulang. Siapa yang punya otoritas untuk melihat apakah kita pasrahkan saja kepada pengurus negara yang ada sekarang, kepada DPR, atau harus ada tokoh-tokoh di luar yang melihat Indonesia ini mau jadi bawa kemana sebetulnya? Ya, ini sudah kita mulai ya berbicara mengenai TGPF ya. Saya ringkas saja bahwa TGPF itu tidak cukup. Tidak cukup. Harus ada komisi. Komisi. Ya, yang melakukan penelaahan 3 hal. Kenapa terjadi? Di mana letak kesalahan penanganannya? Dan ketiga, bagaimana atau apa tanggung jawab pemerintah? Nah, komisi ini mungkin harus dibentuk oleh DPR. Ya. DPR? Oleh DPR. Ini komisi negara, komisi nasional. Ya. Kalau TGPF itu menyelidiki sesuatu hal masalah yang sifatnya khusus. Ya. Terjadi memang secara luas, tetapi itu dilakukan untuk cepat mengatasi masalah. Nah, yang kita perlukan sekarang ini menuju ke situ, satu komisi penyelidik dan pemulihan sekaligus. Ya. Jadi itu jangan dipisahkan. Nah, untuk ke situ kita memang harus mulai dengan merubah pelan-pelan, ya, merubah diskursus. Nggak bisa kita mandek dengan persoalan siapa dalang di belakangnya ini. Masalahnya sudah ada di situ sebelum terjadi masalah protes-protes ini. Nah, karena itu saya mau mencoba ingat ya, apa yang belum kita sebut, apa yang belum disampaikan oleh masyarakat sampai hari ini. Karena itu mungkin perlu kita juga mengemukakan hal-hal yang mungkin tidak akan disampaikan. Ya, yang pertama, ini Presiden mendapatkan dukungan 80% dari publik Indonesia. Kenapa ini bisa terjadi? Kedua, kenapa partai-partai politik belum bereaksi sampai hari ini? Kecuali menggantikan orang-orang yang problematis itu. Ya, dan yang ketiga, kenapa LSM yang paling berkepentingan menyuarakan masalah ini? Nah, hal-hal ini menjadi sumbu-sumbu yang banyak ini, ya. Jadi oleh karena tidak hanya satu sumbu, diperlukan satu komisi yang lebih menyeluruh untuk menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh, ya. Baik, Bung Dirman. Jadi kalau saya baca pernyataan dari Forum Warga Negara, kan perlu ada koreksi total. Ya. Siapa yang harus mengkoreksi total? Dan apakah memang diserahkan kepada pengurus negara sekarang untuk mengkoreksi langkah-langkah itu, atau gimana Anda pikirannya? Kan negeri atau bangsa yang mau kita bentuk itu kan negara yang hukumnya tegak, korupsinya kalaupun tidak nol ya minimal. Yang kedua, negara yang masyarakatnya berdaya, sehat, pintar, cerdas gitu ya. Negara yang demokrasinya sehat, tata kelolanya baik. Negara yang ekologinya itu bisa dijadikan tempat hidup bersama. Itu semua tidak mungkin muncul dari kalangan yang sekarang menyelenggarakan negara. Mengapa? Kalau itu menjadi pemahaman mereka, sudah dilakukan karena mereka punya otoritas. Jadi saya setuju sekali bahwa bila mau ditarik untuk mencari membentuk tim pencari fakta, harusnya bukan semata-mata kejadian itu, tapi penyebab akar masalahnya. Kemudian muncullah satu gagasan besar ke depan bagaimana, dan menurut saya itu praktek yang berlangsung di mana-mana. Kalau kita mau melakukan koreksi total, memang harus melibatkan pihak yang tidak saja menjadi pemain di panggung sekarang, tapi juga pihak-pihak lain yang memiliki pengetahuan, memiliki visi, memiliki kepedulian, dan tentu saja memiliki integritas. Jadi diperlukan satu gotong royong, dan memang penentunya adalah Presiden sebagai kepala negara. Apakah mau melakukan koreksi total atau membiarkan hal-hal seperti ini berjalan terus. Tapi ada satu risiko yang juga harus kita lihat, Mas Budiman. Pada waktu kita menyaksikan dari sejarah ya, kejatuhan Bung Karno, kejatuhan Pak Harto, reformasi dan sebagainya, itu ada suasana di mana presiden seperti terisolasi. Terisolasi. Zaman Bung Karno kita mendengar cerita mengenai Pak Subandrio SS kan.
Kemudian Malari 74 tuh menuntut supaya dibubarkannya ASPRI karena ASPRI dianggap menjadi pihak yang bersekutu kemudian berseteru kemudian menutup masukan-masukan independen. Sekarang kita perlu lihat apakah ruang bagi masukan-masukan kepada presiden itu cukup terbuka atau juga tertutup dikuasai oleh orang tertentu yang kemudian menjalankan praktek untuk kepentingannya bukan untuk kepentingan negara. Itu yang juga perlu kita sampaikan kepada publik supaya menjadi perhatian. Oke. Lalu bagaimana jalan keluar yang tercepat gitu untuk minimal pulihnya kembali kepercayaan publik terhadap para pengurus negara? Kita bahas setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tandurjo di satu meja The Forum. Mbak Alisa, ini kan sebagian tuntutan ya, petisi yang dirumuskan 17+8 kan sebagian juga sudah diakomodasi oleh parlemen gitu. Apalagi yang harus dilakukan oleh baik oleh pemerintah atau pengurus negara, baik oleh DPR agar situasinya kembali membaik dan membaik? Yang membaik apa ini, Mas? Ya harapannya kan membaik, lebih berkeadilan, hukumnya lebih tegas. Betul. Harapannya membaik, tetapi kita lihat ya kalau 17 poin itu 17+8 itu kan rangkuman dari aspirasi masyarakat. Ya. Okay. Dari yang 17 itu yang sebetulnya memberikan respon sesuai dengan tuntutan masyarakat, tuntutan rakyat itu baru DPR. Pemerintah belum kan? Pemerintah belum, TNI belum, Kementerian Keuangan belum. Presiden, Kementerian Keuangan, TNI, dan polisi. Kepolisian juga belum. Kepolisian belum melepaskan semua mahasiswa yang ditahan. Kepolisian belum apalagi ya kemarin tuh ada beberapa poin ya. Itu belum. Itu menghentikan aksi pendekatan kekerasan itu juga belum. Kementerian Keuangan diminta untuk mengeluarkan satu kebijakan urgent important gitu ya ke kondisi genting terkait dengan PHK dan ekonomi juga belum begitu. Presiden belum menarik TNI itu jadi ya belum baru akan didengar. Iya, malah yang terjadi ya tadi itu belum membentuk komite tadi itu komisi atau tim pencari fakta itu juga belum. Masalahnya sekarang ini kan begini, saya suka sekali dengan istilah kepercayaan itu seperti oksigen. Kalau oksigennya ada seperti saat ini di ruangan ini kita tidak merasakan apa-apa. Kita bahkan tidak sadar bahwa kita ini ada oksigen yang membuat kita hidup. Tapi coba kalau oksigennya ini dihentikan di ruangan ini, apa yang akan terjadi? Kita semua akan sesak nafas. Bahkan lama-lama akan mati. Nah, situasi distrust antara rakyat, masyarakat sipil, dan penyelenggara negara, dan juga partai politik sebagai input penyelenggara negara, itu distrustnya sudah sangat rendah. Jadi tuntutan rakyat itu dengarkan, penuhi, itu dulu deh. Gitu. Baik, Mas Dirman. Kalau Mbak Alisa kan mengatakan ini kan trustnya memang lagi rendah. Bagaimana kalau saran Anda untuk bisa memulihkan kepercayaan publik kepada para pengurus negara ini? Ya, trust itu menurun karena tindakan-tindakan tadi kan yang diberikan sejak awal tuh. Jadi berhentilah tindakan semacam itu. Tapi orang kan bertanya apakah akan ada perubahan dalam cara mengurus kebijakan dan sebagainya. Sekarang kita lihat 17+8 itu satu wacana yang sangat baik lah, dan kita hormati teman-teman itu untuk menjadi bagian dari wacana. Tapi juga wacana lain, para akademisi peduli sudah menyampaikan suara sejak awal, para ekonom kemarin menyuarakan juga, para ahli aktivis anti korupsi sudah lama juga, ahli HAM juga begitu. Jadi sebetulnya bekal untuk melakukan perbaikan itu cukup gitu. Orang tidak kurang, kita cari orang pasti di mana-mana ada. Jadi yang ditunggu adalah willingness, apakah ada gitu. Dan itu memang hanya bisa diberikan oleh pimpinan paling atas. Memang menarik ini kejadian sekarang ini. Dulu 98 kan kritik kita pada Orde Baru luar biasa, tapi begitu ada kejadian di ranah eksekutif, ketua MPR bicara, ketua DPR bicara, ketua tokoh-tokoh yang masih dalam pemerintahan pun bicara gitu. Sekarang tuh nggak ada. Dan presiden dibiarkan sendirian menangani ini. Ini sesuatu yang menurut saya
Mengapa begitu? Karena menurut saya di benak mereka juga sebetulnya tersimpan suasana guilty feeling sebetulnya. Cuman tidak terrefleksikan. Karena itu tidak berani menghadapi masalah secara mendingan diam ya. Lebih baik diam. Oke. Menurut saya ini sesuatu yang harus ada koreksi lagi lah. Oke, Bung Marzuki, tadi kalau Anda menyebut soal komisi independen yang dibentuk parlemen, ada nggak sih orang-orang yang masih punya komitmen untuk meriset Indonesia ke arah yang lebih baik ke depan? Banyak. Ini ya, dari hari ke hari kita ikuti ini ya, ucapan Presiden ya. Hari ini Presiden mengatakan hindari kriminalisasi. Ini dahsyat ini, ya. Perhatian Presiden yang luar biasa. Tertuju kepada lembaga mana kita sudah tahu itu, ya. Tetapi yang agak mengkhawatirkan saya ini adalah konon keluar surat keputusan dari Menteri Pendidikan melarang demo. Di antara kita yang mengalami 98, ini persis yang terjadi. Trisakti meledak tanggal 12 Mei. Tanggal 13, 14, 15 peristiwa kerusuhan tragedi Mei. Pemerkosaan besar-besaran, bukan rumor. Tanggal 14 Pangkostrat Prabowo Subianto melakukan pertemuan malam hari untuk mencari masukan. Ini cerita dari Pak almarhum Fahmi Idris, ya. Tanggal 21 Presiden mengundurkan diri. Ya, itu rentetan tuh. Hari ini dapat SK Menteri Pendidikan. Saya tidak tahu bagaimana itu nanti, ya. Tapi untuk menangani masalah ini, yang 17.8 ini harus ditangani dengan terbuka ini. Ini dulu lah, ya. Sebab sudah ada schedule, akan ada turun ke jalan lagi protes dalam minggu pertama September ini, ya. Nah, masalahnya sekarang ini ialah kita perlu ada teori di sini. Teorinya akumulasi. Tadi kondisi ini sudah bertahun-tahun, jadi sudah mendahului protes-protes itu. Nah, karena itu pertama yang mungkin harus dilakukan adalah dekartelisasi dari partai politik. Bongkar koalisi Indonesia Maju itu. Ya. Biarkan partai politik ini berfungsi sebagaimana seharusnya, menyalurkan unek-unek dari publik yang selama ini tersumbat. Jadi koalisi Indonesia Maju itu menghadapi sekarang koalisi Indonesia mundur, yaitu rakyat yang berontak sekarang ini. Ya. Oke, koalisi terakhir mengenai TGPF, ya. Saya kapok kalau mau dibentuk lagi TGPF, karena itu dibentuk oleh pemerintah. Satu orang dalam jajaran kenegaraan sekarang inilah Jenderal Wiranto. Tanyakan kepada beliau. Kita dibentuk, mau melapor, pemerintah tidak hadir. Bayangin. Ya, itu zaman Pak Habibie itu. Jadi sekarang ini rakyat harus menyelesaikan sendiri ini. Dengan komisi dibentuk oleh DPR, sehingga ini menjadi masalah nasional yang diselesaikan secara tuntas. Oke, jadi DPR yang bentuk ya, Prof. Tuti. Jadi apa yang disarankan oleh akademisi gitu terhadap situasi yang sudah seperti ini? Apakah memang pengekangan tidak boleh demo atau apa yang harus dikerjakan sekarang ini sebetulnya? Yang pertama buat saya itu pemerintah harus buka telinga lebar-lebar. Ya, dia harus mendengar suara rakyat. Karena kita punya ada gium, Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat ada suara Tuhan. Ya, ketika dia diabaikan, suara yang diabaikan tentu saja akan timbul ekses-ekses yang negatif. Nah, yang pertama pemerintah itu bukan cuma presiden. Tapi khusus presiden buat saya seharusnya mendapat informasi yang benar dan akurat mengenai kondisi di lapangan. Jadi tidak akan memberikan satu statement, satu keputusan yang tidak sejalan dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah, ini buat saya sangat menyedihkan karena
memang inilah tanggung jawab dari seorang presiden. Jadi dengarlah juga suara-suara lain ya, jangan hanya mendengar dari kalangan ring satunya saja yang ada kemungkinan memang tidak seluruhnya benar, supaya menyenangkan saja beliau. Nah, ini buat saya menunjukkan bahwa harus lebih ada keterbukaan tadi untuk mendengar suara-suara yang lainnya. Dan kemudian juga kalau kita melihat partai politik tiba-tiba kemarin semua minta maaf. Kenapa? Karena ada penjarahan. Kalau nggak ada penjarahan, kira-kira minta maaf nggak ya? Jadi buat saya, oh kok cuma sampai segitu gitu ya minta maafnya. Harusnya kan minta maaf atas semua yang telah terjadi selama ini, yang juga di mana partai politik itu memiliki andil yang tidak kecil. Nah, mungkin tadi kalau Pak Marzuki mengatakan ini kalau ada TGPF dibuat oleh DPR, ya kalau DPR-nya seperti sekarang, kan ini sekarang antara DPR dengan pemerintah kan satu ya, bukan berbeda. Jadi ya itu sama aja. Jadi harus membuka kuping juga teman-teman di DPR supaya mereka mendengar apa sih keinginan rakyat, bukan hanya berkaca pada keinginan diri sendiri saja. Oke, Prof. Tuti, Bung Kiki, Mas Firman, dan Mbak Alisa Wahid.